Bang, bisa diceritain sih sejarah terbentuknya BNR itu seperti apa? Oke, makasih. Salam satu hati satu hobi. BNR itu dulu berdiri tahun 2007 di Kota Bogor. Awalnya Boy dan Rusli. Setahun berjalan, Pak Rusli mengundurkan diri karena saya bermain produk. Jadi Pak Rusli nggak mau ikut bermain produk, akhirnya dia mengundurkan diri. Jadi BNR itu dulu memang awalnya saya menciptakan suatu yayasan dulu tuh, Yayasan BNR Indonesia, yang dimana saat itu tuh kita lagi didera flu burung besar-besaran. Jadi tidak ada orang boleh melihara burung di situ. Saya mengadakan gebrakan awal bekerja sama dengan PBI, dan itu saya selalu hormat terhadap PBI karena dialah organisasi perburungan tertua di Indonesia, berdiri tahun 1973. Sampai detik ini pun saya selalu hormat terhadap organisasi PBI itu. Berjalan waktu saya ciptakanlah juri-juri BNR, yang mana saya didik dan latih pada saat itu masih komplit ya. Masih ada Pak Dodot, masih ada almarhum Pak Angkus, almarhum Amiau, ya kan. Masih komplit jajaran-jajaran kita. Masih ada Pak Enid Adidong, masih ada Pak RIP pada saat membangun BNR itu awalnya. Di situ saya menciptakan sistem lomba burung yang benar-benar burung itu kalah dengan burung, ya kan. Berjalan waktu dengan makin banyak cabang BNR di seluruh Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan cabang-cabang itu. Mulai keluar satu pertama Amiau, keluar gabung dengan Ebot, membentuklah organisasi Ronggolawe, ya. Kemudian keluar lagi Pak Sopian Juandi, itu membentuk dengan Raja Wali. Kemudian keluar lagi Pak Dodot sama Iwan buat NZR. Kemudian Aris Margono keluar bergabung buat B16, ya kan. Jadi kalau sekarang IO sekarang itu memang dulu orang-orang BNR semua, yang mereka mengembangkan saya, memvariasi lah ilmu-ilmu yang saya turunkan ke mereka. Banyak lah sekarang kayak SMM, Abah Tatu itu juga dulu mainnya di BNR. Banyak lah IO lain tuh yang sekarang lagi berdiri. Kemudian kayak Umi itu kan dulu waktu itu masih di tim Mr. Jos, masih lincah dulu. Kalau lomba burung gantang gini paling ribet lah, ya kan. Tapi kalau kita teliti semua itu, kalau aku pribadi tidak ada aku merasa, maksudnya itu dengan perkembangan burung sekarang ini iri atau dengki melihat itu nggak ada, karena semua hal-hal sistem ini kan aku yang menciptakan. Kayak lomba G yang sekarang lagi diminati, yang nyiptainnya aku gitu dulu. Karena dulu sebelum lomba kolosal aku selalu buka 36G, 24G, baru nanti belakangnya lomba kolosal, dan itu dipakai. Kalau bicara sistem terbuka, ya kita itu juga sudah terbuka. Dulu kan ditempel tuh ajuan juri, mentoknya berapa, ajuannya kemana ya. Jadi karya-karya hal seperti ini tuh menurut aku jangan dijadikan apa ya, kebanggaan person masing-masing. Nggak ada gunanya di dunia burung ini. Nggak ada orang top di dunia burung, nggak ada. Umi top nggak, ya kan. Historisnya Umi bagaimana kan orang juga tahu, ataupun yang lain-lain nggak ada. Yang top tuh ada di dunia itu apa? Burungnya yang menang terus itu yang top. Kayak dulu Umi masih ngejokin, bisa dibilang masih timnya Mr. Jos, suara istilahnya tuh SS, burung yang diandalin sama dia. Kan terkenalnya gara-gara itu. Dan kalau kita amati semua IO di Indonesia ini, rata-rata kan nyomot juri BNR yang mereka ambil gitu loh. Berarti kan
karyaku yang diambil. Kan berarti yang berhasil itu bukan mereka sebenarnya. Aku yang berhasil mendidik juriku, makanya mereka ngambil. Kalau aku tidak berhasil mendidik juriku, mereka tidak akan ambil juri-juri ataupun pengurus-pengurusku dalam hal ini. Makanya aku nggak mau saling menjatuhkan lah, inilah ngomongnya untuk apa. Bicara kualitas di lapangan, buktikan bahwa kita tuh memang banyak perbedaan, tapi bukan menjadikan suatu perpecahan. Dunia buruh ini kan dunia hobi. Nggak ada orang paling top dan merasa top siapa. Coba. Nggak ada, udah sama rata. Kita tuh sama rata, sama berdiri sama, duduk sama. Jadi jangan merasa diri, oh gua sekarang untuk apa. Yang bagaimana mempertahankan dunia buruh ini tetap ada. Berusaha menangkal nih aturan-aturan pemerintah yang bakal mengganggu dunia buruh. Ini yang perlu dipikirkan juga. Bukan istilahnya itu merasa diri, oh begini ngapain. Saya aja tidak pernah dari dulu sampai sekarang pun merasakan saya paling besar, BNR itu paling gede, BNR itu paling berkuasa. Nggak ada. Tetap yang kita pikirkan itu kisah monia dan akar rumput. Artinya menurut abang sebenarnya harusnya IO itu saling mendukung begitu ya, jangan ada gesekan-gesekan antar IO. Benar, jadi harus saling mendukung. Nggak perlu tenar dengan menjatuhkan. Kalau orang tenar dengan menjatuhkan, dia akan lebih jatuh. Itu sudah kodrat alam gitu loh. Tapi kalau orang tenar dengan kualitas, dengan ide dia dalam dunia burung ini, bukan apa ya? Karena sekarang ini istilahku, jangan copy paste lah. Ciptakan hal baru, inovasi baru tuh di dunia burung itu. Kamu akan dikenal orang. Kalau copy paste, kayak orang SMA kan ngepek namanya itu kan. Lagu ujian, ngapain? Semua orang bisa. Kalau mau copy paste itu semua orang bisa. Nah tapi kalau coba, ini orang nih, nggak ngerti burung. Tapi aku mau buat IO nih, baru. Yang nggak ngerti burung ini, ku didik dia jadi juri. Ku kasih ilmu, ku ciptakan tim juri baru. Dengan wajah baru yang tidak pernah sama sekali menjuri dimanapun. Top itu. Aku hormat kalau Kan yang begini. terjadi sekarang ini justru juri-juri BNR tuh kayak dicomot, bukan dicomot sih, akhirnya beralih ke IO lain dari BNR begitu kan. Ya karena itu kan sebenarnya kalau bicara bilang kan masih di bawah ketekku semua dong akhirnya IO-nya. Iya kan? Berarti kan mereka masih butuh BNR. Iya dong. Karena mereka tidak membutuhkan BNR. Yang tidak suka BNR jangan pakai juri BNR, ditarik. Buat dong juri baru. Kalau mereka nggak suka BNR, jangan pakai sistem BNR. Ah itu melawannya dalam arti kata kualitas tadi ya. Dia ciptakan sistem baru dengan kualitas baru. Kalau sekarang kan aku paling ketawa ngelihat, alah, berarti dia kalau buat IO nggak didukung sama juriku, mantan juriku nggak bakal jadi kan, itu kan simpulanku. Ya kan? Berarti embel-embel BNR itu masih mereka pakai untuk menaikkan IO mereka. Ini kan perjalanan sudah lumayan cukup lama, kalau bisa dibilang menuju dewasa karena sudah lebih dari 17 tahun gitu kan. Dan banyak sekali event-event gelaran di setiap daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Ini bakal ada gebrakan lagi nggak sih tahun ini, Bang? Kalau tahun ini lomba akbar belum, tapi tahun depan itu akan ada lomba akbar dan BNR prinsip tetap lomba kolosal, tapi tidak menutup kemungkinannya buka yang G, tetap seperti biasa lah lomba-lomba sebelumnya. Ada teaser, Bang, kira-kira bulan apa? Ya yang penting tergantung sama si Gemoy, itu maksudnya. Jadi kalau aku tuh selalu, kalau orang pemain lama ya, itu bos BNR itu susah ditebak. Kayak sekarang, Bang Boy mau menghilang. Aku memang nggak muncul di lapang, tapi lomba aku kan seprovinsi ada semua. Persis. Iya kan? Mau di mana? Mau di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, iya kan? Kalian tidak akan bisa menidurkan BNR, karena orang BNR itu tegak lurus, gitu loh.
kalian bisa jatuhkan namaku, tapi tidak bisa jatuhkan nama BNR. Tapi di saat aku turun gunung, tunggu nanti gitu loh. Apa cerita selanjutnya? Closing statement Bang? Ya, yang penting sekarang ini jangan coba menjatuhkan seseorang untuk menaikkan rating pribadi. Ya. Tapi naikkanlah rating pribadimu dengan kualitasmu. Karena orang akan menilai. Kalau bicara IO, aku cuma senyum. Orang-orangku semua kok. Berani nggak kalian nggak pakai maju di BNR untuk buka IO? Nggak ada yang berani. Nah itu kan kepentinganku. Ya, jadi Kisomania Desember nanti BNR sudah 18 tahun. Tanggal 13 Desember. Saya minta rukun aja lah, nggak usah saling menjatuhkan, merasa paling top, pasti gede, oh saya gini, nggak ada apa-apanya semua, nggak ada semua apa-apanya semua, ya kan? Yang penting tuh apa? Jaga kesatuan dan persatuan dunia burung ini bersama-sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu aja dari aku. Sehat selalu buat Kicomania, tunggu kehadiranku kembali di dunia burung. Salam Kicomania.